Welcome to Artokel. Sejak saya ngebahas kasus Indonesia dari era tahun 90-an beberapa minggu lalu, request kasus zaman lama makin banyak yang masuk ke email karena kenyataannya memang sangat menarik dan misterius. Karena dulu masih minim ya teknologi yang bisa dipakai untuk ngebantu menyelesaikan kasus atau alat komunikasi susah guna mencari pertolongan jika sedang dalam masalah besar. Pada Jumat malam tanggal 12 Juni 1992 di lereng Bukit Lawe, ada seorang wanita berusia 55 tahun yang merupakan petani salak bernama Ibu Minem. Rumahnya didatangi oleh 5 orang warga sekitar dipimpin Bapak Sibeng minta pertanggungjawaban perbuatan Minem karena sudah meracuni abang dari Sibeng yang bernama Hadi Bero sampai sakit berkepanjangan bahkan menjadi sulit berjalan. Perempuan tersebut menolak difitnah begitu karena dia nggak ngerasa melakukan apa-apa pada siapapun dan tidak punya musuh. Namun karena situasinya memanas dan warga tidak mau mendengar penjelasan masuk akal dari Bu Minem, akhirnya beberapa barang di rumahnya seperti meja dan kasur pada ditendangi dan perbuatan kasar pun menyambut perempuan itu. Teriakan dari Sibeng mulai menggema dengan kerasnya hingga bikin warga lain yang mestinya sudah tertidur pun jadi terbangun karena pada penasaran. 5 orang tadi mulai menjerit sambil nunjuk-nunjuk pada Bu Minem sebagai penyihir, dukun racun, hingga puluhan penduduk muncul dan kemudian jumlahnya menjadi ratusan orang yang didominasi kaum pria. Semua bertindak tak terkendali dengan menghancurkan isi rumah perempuan tua tersebut yang selanjutnya amarah warga pun sudah tidak bisa diredam lagi. Nama lengkapnya adalah Suparjo Minem atau biasa dipanggil Bu Minem, kelahiran tahun 1937 yang sudah berstatus janda dengan 5 orang anak. Si sulung bernama Warsiem, seorang perempuan cantik kelahiran tahun 62. Anak kedua bernama Sukirman, lahir tahun 64. Ada Sarni sebagai putri ketiga, lahir tahun 71 yang kemudian bekerja di Jakarta, dan 2 putra bungsu yang berumur belasan tahun. Pada tahun 1988 ternyata sang putri sulung Warsiem menikah dengan pria bernama Arif yang tidak disetujui oleh pihak dari laki-laki. Namun namanya juga cinta, keduanya tetap menikah meski tanpa restu. Bapaknya Arif atau besannya Bu Minem bernama Muharto menjadi sinis dan selalu benci pada pihak menantu meskipun Warsiem sudah memberikannya cucu pada tahun 1990. Dulu pasangan tersebut tinggal di tempat pihak cowok, namun karena Warsiem selalu dijutekin bahkan pernah diusir oleh bapak mertua, akhirnya Arif berinisiatif untuk menyewa rumah lain buat istri serta anaknya di desa Rakitan. Sementara Bu Minem tinggalnya di kampung Pucung Sari, Kecamatan Madukara, Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah bersama ketiga anaknya. Dia tuh udah melakukan banyak cara agar bisa berdamai dengan sang besan yang seringnya malah meludah dan berbicara buruk buntut ketidaksetujuan putranya menikahi Warsiem. Kurang tahu juga mengenai alasan kenapa Pak Muharto membenci keluarga menantunya, namun sebagian menyebutkan karena keluarga Bu Minem lebih miskin, jadi mikirnya Warsiem ngejar Arif hanya buat dapetin hartanya. Padahal mah kata mereka justru lelaki itu yang ngejar Warsiem dan terbukti rumah tangganya adem ayem karena emang jodohnya. Bahkan Pak Muharto nggak pernah sama sekali menginjakan kaki di rumah Minem meski anaknya udah menikah selama 4 tahun dan selalu menganggap mereka sebagai musuh. Arif sendiri sebagai menantu sangat baik ya kepada keluarga mertuanya dan memperlakukan Bu Minem layaknya ibu kandung. Rumah dan ekonominya lebih bagus daripada tempat mertuanya, tapi tidak pernah sekalipun menjengkali. Bahkan kalau bapaknya bertingkah aneh dan suka menghina, malah si Arif yang meminta maaf pada Bu Minem. Sampai pada awal bulan Mei tahun 1992, dikatakan Warsiem mengeluhkan tentang salah satu kaki kursinya yang mulai goyang, takut makin rusak bisa mencelakai balita.
keluarganya. Dia pun memanggil seorang tukang kayu yang tinggalnya di depan rumah sang mama, yakni Pak Hadibero berusia 35 tahun, untuk memperbaiki kaki kursi tadi. Diberesilah oleh lelaki tersebut dari jam 10 pagi sampai ke jam 2 siang, dimana kala itu kebetulan Bu Minem memang sedang berkunjung ke rumah putrinya, bahkan memasak makanan dengan sayur bening. Dia tawarilah Pak Hadibero supaya ikut makan siang yang disetujui oleh tukang kayu itu dengan melahap sampai kenyang lalu pulang ke rumah karena pekerjaannya pun sudah selesai. Nyatanya setiba di rumah, Pak Hadibero merasakan kepalanya mendadak pusing serta mual. Dia sempat beristirahat dan aman aja selama beberapa hari, sampai seminggu kemudian badannya sakit-sakit lagi. Bahkan dalam sebulan setelah makan tadi malah kakinya makin sulit dibawa untuk berjalan. Kondisi kesehatan Pak Hadi yang ngedrop jadi bahan omongan para tetangga di kampung Pucung Sari, sampai pada nanyain kira-kira ada peristiwa apa selama sebulan terakhir yang mungkin memicu keadaan kok jadi begini. Apakah kena tabrak, jatuh dari pohon, atau melihat makhluk astral saat di hutan mungkin? Tukang kayu itu bilang dia nggak mengalami hal aneh dan ekstrim kok, tapi seingatnya sebulan lalu dia itu muntah banyak dan pusing parah setelah disajikan makanan oleh Ibu Minem di rumah putrinya. Cerita aneh ini mulai bikin warga penasaran hingga nyampe juga ke telinga Pak Muharto yang merupakan besannya Ibu Minem. Lelaki itu jadi rajin yang ngomong kemana-mana sampai warga mulai mengulang ingatan apa yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Biasalah tukang gosip dan si paling pintar berteori pada ngumpul semua tanpa bukti. Mereka bilang pada tahun 87, yakni 5 tahun sebelumnya, ada tetangga di samping rumah Minem yang meninggal dunia setelah mendapat makanan dari wanita tersebut. Bahkan ada gosip juga 2 tahun lalu seorang pengemis kehilangan nyawa setelah dikasih seikat daun sirih oleh Minem. Semua hal tersebut mereka kumpulkan jadi sebuah cerita fitnah, termasuk kejadian kepada Hadibero yang kemudian dilaporkanlah kepada beberapa tetua masyarakat agar tidak ada korban-korban lain yang berjatuhan. Namun nampaknya saat itu belum ada yang berani menjadi pelopor gerakan siapa yang akan menyerang Bu Minem terlebih dahulu. Minggu pertama di bulan Juni tahun 92, ternyata putri nomor 3 yakni Sarni baru datang dari Jakarta karena minta cuti untuk bisa mengunjungi keluarganya. Pada senang dong mereka semua bisa kumpul, sampai mendadak pada Jumat malam tanggal 12 Juni 92 saat sang ibu bersama Sarni sedang menguliti biji melinjo, terdengarlah suara gedor pintu keras yang ketika dibuka muncullah 5 orang pria berbadan tegap dipimpin si Beng yang merupakan adik dari Hadibero. Dia langsung menuduh Minem yang meracuni abangnya. Namun perempuan tersebut membantah hingga mereka makin marah dan berteriak di depan rumah yang membuat warga muncul satu persatu. Nah, anak nomor 2 bernama Sukirman langsung membawa 2 adiknya yang remaja kabur dari pintu belakang. Sementara si Sarni disuruh kabur juga malah nggak mau dan bertahan di rumah untuk menemani ibunya. Bisa kebayang si Beng mengeluarkan kalimat bersifat provokatif hingga ada ratusan orang, bahkan katanya 700 warga mulai menendang seisi rumah dan mengacak-ngacak kandang kambing di area samping supaya semuanya hancur. Tembok bagian dalam serta luar juga diberi cat merah dengan gambar tengkorak, seakan Minem adalah seorang penyihir yang wajib dimusnahkan. Dalam beberapa menit kemudian pakaiannya ditanggalkan dan kedua tangannya diikat menggunakan stagen yang dipakainya tadi. Rambutnya digunting sampai botak dan wajahnya pun dicat berwarna merah sambil diseret ke pekarangan depan. Tentu aja Sarni nggak bisa tinggal diam meski kemudian teriakannya sulit didengar saking ramainya orang yang mau mengeroyok. Pakaian gadis itu juga ditanggalkan dan tubuhnya disiram cat merah, namun rambutnya tidak dipangkas seperti sang mama. Keduanya ditarik menuju ke sebuah pohon cengkeh yang berjarak 50 meter dari rumahnya yang letaknya itu seperti di tengah lapangan terbuka. Sementara beberapa orang coba menyelamatkan dengan bilang, makanya Bu kasih aja sisa racunnya supaya dimusnahkan. Ibu nanti bakal dilepaskan. Tapi Minem tetap bertahan bahwa dia nggak tahu apa-apa dan nggak pernah ngasih racun pada siapapun. Lawong racun aja nggak tahu gimana bentukannya, kok malah dituduh begitu. Apapun perlakuan kasar yang diterima mereka, namun keterangan Minem dan putrinya tetap sama, yakni tidak pernah memberi racun pada siapapun, apalagi kepada Hadibero. Tidak pernah sama sekali. Saat itu mereka sudah pasrah banget dan yakin bahwa nyawanya akan berakhir sekali
sekarang. Soalnya udah pada teriak nih, dibakar aja, dipenggal aja langsung, arak-arakin di jalanan, serta kalimat lain yang cukup mengerikan untuk diingat. Nyatanya kemudian menjelang tengah malam, mereka pun diikat di pohon cengkeh tadi dengan tangan di atas dan tanpa menggunakan sehelai benang pun, sambil terus berderai air mata. Sekitar 5 jaman lah mereka bertahan dalam dinginnya malam sampai menjelang subuh. Jadi udah masuk ke hari Sabtu tanggal 13 Juni 92, akhirnya rombongan polisi dari Polsek Madukara bersama Pak Lurah Saneri muncul dan warga perlahan-lahan masuk ke rumahnya karena pada takut ditangkap. Petugas pun berhasil melepas ikatan kedua perempuan tersebut, memakaikan baju lalu dibawa ke kantor polisi dan menginap di sana selama beberapa hari demi keamanan mereka. Berdasarkan keterangan Bu Minem waktu kemarin dikeroyok, dirinya dipaksa ngaku telah meracuni dan disuruh menyerahkan sisa racunnya. Namun dia tetap bilang seadanya bahwa tidak ada racun dan gak pernah meracuni. Beberapa petugas kemudian menginterogasi segelintir warga termasuk yang terlibat beranarkis malam itu, yang sebagian bilang bahwa ada yang memanas-manasi mereka dengan mengatakan sudah banyak korban dari racun Ibu Minem. Tapi pada nggak tahu siapa yang mulai memunculkan berita tersebut, dan kebanyakan cuma ikut-ikutan aja demi menjaga keamanan serta ketentraman kampung Pucung Sari. Pihak kepolisian segera membawa besan korban yakni Muharto yang dianggap sebagai pihak yang memprovokasi. Namun dalam interogasinya, lelaki tersebut membantah tudingan sebagai pelaku yang memulai keributan serta ngajak orang untuk menghakimi para korban. Muharto memang berkata jujur tidak menyukai Minem dan putrinya, tapi nggak akan sampai tega juga berbuat begitu. Setelahnya kemudian si Hadibero diperiksa di Rumah Sakit Banjarnegara yang setelah hasilnya keluar, ternyata dia itu menderita tipes, penyakit jantung stadium 3, serta mengalami hernia hingga mengganggu kemampuannya berjalan secara bertahap. Beliau juga membantah disebut sebagai pihak yang menghasut adiknya serta warga untuk menyerang keluarga Minem. Dia bilang kemarin udah sehat kok ke orang-orang, cuma gangguan dalam berjalan, tapi entah mengapa ada segelintir warga yang tetap kekeh ingin memasakkan Ibu Minem, bahkan menyebutnya sebagai penyihir dukun beracun. Kapolres Banjarnegara saat itu yakni Bapak Letkol Sudiatmojo mengatakan pihaknya sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini karena sangat sensitif. Takutnya ada satu kelompok atau golongan yang mudah dipanas-panasin bisa makin membuat ricuh. Ya harus pendekatan secara bertahap supaya mendapat solusi. Waktu itu memang Hadibero dan Pak Muharto akhirnya tidak ditahan hanya sebagai saksi. Sementara Minem dan keluarganya yang sempat diungsikan akhirnya balik ke rumah mereka di kampung Pucung Sari setelah mendapat jaminan dari Bapak Lurah mengenai keamanan mereka. Pada September 1992 hanya si Beng, yaitu adiknya Hadibero, yang menjalani persidangan lalu dikenai hukuman 3 bulan kurungan karena dianggap pemicu massa main hakim sendiri. Namun kemudian terjadi damai oleh pihak keluarga Bu Minem hingga si Beng hanya menjalani 2 minggu penjara dan setelahnya cuma wajib lapor. Sementara itu gosip mengenai tetangga yang meninggal 5 tahun lalu serta pengemis yang kehilangan nyawa setelah dikasih siri 2 tahun silam dikonfirmasi oleh keluarganya bahwa mereka kehilangan nyawa karena sudah memiliki penyakit bawaan, bukan diracun oleh Ibu Minem. Ya beginilah kalau kurang berwawasan jadi mudah tersulut dan berpikir wah beneran nih ada penyihir yang wajib disingkirkan demi ketenangan warga sekampung. Padahal karena penyakit tapi apa-apa selalu dihubungkan dengan hal gaib atau dikerjain sama tetangga. Bagaimana menurut kamu, siapa yang paling bersalah dalam kasus kita kali ini? Dan apakah kalian punya informasi yang mungkin perlu ditambahkan yang belum saya ketahui? Silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya,
tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.